Saya Pak, Kamu lihat yang mana, Fer? tiga-tiganya saya lihat, Wah, tapi yang kamu rajin apa nggak ada kerjaan nih? Nggak ada pacar? nggak ada kerjaan sebenarnya. Yang penebusan market di Amerika lewat Meksiko itu saya cuma sampai 28 menit, karena di situ Hah? saya udah nggak terlalu ngerti. Yang penebusan masalah Amerika melalui Meksiko itu sampai Kamu menit dengar yang 8. video pertamanya? Itu yang pertama ya juga, yang Kamu Korea ya nggak juga. dengar yang bagian Samuel Watimenanya? Oh, nggak sampai Pak. Malah nggak tahu ada beliau. Oh sampai Pak, sampai. Oke, terus Sampai dia menjelaskan. Terus saya akhirnya ketemu pertanyaan tuh di video yang Akenya Perspection Pak. Perspektif. Akenya Perspektif. Pertanyaannya, Langsung tanya aja Pak. silakan. Kan di video itu Pak Sir Martin ngomong kalau ekonomi kecil tuh ada kesusahan gara-gara ekspor dari Cina tuh dia ngambil tempat Ya. di komunitas lokal Pak ya. Ya. Nah kan saya penasaran nih Pak, kan Bapak di PT Karib juga kan pengen bikin tempat di Afrika itu juga sebagai lahan ekspor kita. Ya. Praktis yang bakal kita lakukan tuh bakal sama-sama Cina atau kita bakal bikin pendekatan baru nggak Pak? Gitu Pak. Nggak bisa kita lewat Cina. Dengan Bisa Cina juga. pasti kalah. Kita pasti kalah. Jadi pendekatan kami ke Afrika, ya secara strategi kita nggak bisa ngikutin Cina. Kamu kalau mau main bulu tangkis, Taufik Hidayat jagonya main backhand, kamu jangan kasih bola ke backhand terus. Mati loh. Jadi mati namanya. Gitu ya. Jadi Cina itu agresif, murah, orangnya langsung ada di sana. Jadi berkali-kali kita bilang kalau Indonesia mau pacu harga, China will always win. Nah, jadi kalau kami ke Afrika tuh mengajaknya berkolaborasi. Berkolaborasi itu dalam arti ya mereka bukan berjualan ya, bukan trading only. China mengalami ekspansi gila-gilaan dalam 20 tahun ini. Kemudian dia menyisakan sesuatu yang dia lupa urus. Yaitu orang benci sama dia di grassroots. Kenapa orang benci sama Cina di Afrika? Karena ya yang disebutin Martin. Tahu-tahu di depan rumah gue dia bikin warung, Dar. Indonesia diharapkan seperti Cina kayaknya nggak mungkin. Maksudnya daya jelajah gitu. Daya jelajah orang kita kan nggak seperti Cina. Saya orang Padang. Orang Padang disebut merantau kemana sih? Paling ke Jakarta. Orang Sundanya, Kang. Orang Sunda disuruh merantau lebih hese deh. Nah, Cina dia merantau kemana-mana. Habis itu, jadi saya bilang nggak bisa kita ngikutin itu. Nah, kita bisa ajak ke Indonesia ke Afrika. Sebenarnya yang saya ajak, saya akuin lebih berat. Saya mengajak orang Indonesia berkolaborasi dengan Afrika. Jadi kalau bahasanya itu kita bisa bikin peyem. Kenapa kita nggak bikin pabrik peyemnya di Nairobi? Karena singkongnya lebih murah di situ. Dan kemudian kita ekspor ke London. Itu ya harusnya yang kita kerjakan. Ya. Orang Afrika nggak tahu cara bikin peyem. Karena itu bukan kebudayaan mereka. Jadi itu ya. Jadi yang disebut oleh Mr. Martin seperti itu. Buat yang belum ngikutin, Mr. Martin adalah direktur Coca-Cola seluruh Afrika. Jadi bukan orang sembarangan. Insting bertahan itu bagi saya pribadi adalah kalau saya lihat buka kacamata saya, bagi orang Afrika mereka nggak tahu size Indonesia apa Cina, ngerti ya? Oke, so dalam tanda kutip saya dibawa ancaman sebenarnya. Jadi ketika mereka lihat saya tuh mereka tuh nggak suka. Sampai saya keluarin paspor saya dan mereka peluk saya. Lu Indonesia ternyata gitu loh. Jadi karena itu terjadi berulang-ulang, baru saya tanya, kenapa sebenarnya? Kenapa kalian begitu banget sama Cina? Jadi apa yang saya sampaikan yang barusan itu, kenapa dia benci Cina itu bukan dari buku nggak ada yang nulis. Itu saya alamin, mereka nggak suka. Akhirnya saya pakai momentum itu sebagai orang dagang, kita mau pakai momentum itu. Saya ya, at least saya tidak diduga Cina dulu lah, gitu ya. Jadi ketika perkenalan saya ngomong I'm Indonesian, jadi enak.